Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama dengan kuasa hukum Eliezer di sini, Bang Rory Sagala. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak Ya, Caca. tadi kita sudah tanya versi dari LPSK kenapa keputusan penghentian perlindungan fisik terhadap Eliezer dicabut. Sekarang kita akan kulik-kulik pemirsa, kronologinya seperti apa sih? Kok bisa kemudian ada wawancara di salah satu TV swasta? Bang Rory, ini mungkin pertanyaan saya, karena saya juga orang TV. Sering juga merayu narasumber untuk bisa diwawancara dengan saya. Dahsyat memang rayuan kita. Tapi yang jadi problem, bukankah LPSK sudah mengatakan katanya bahwa kalau wawancara ini dilakukan, konsekuensinya pencabutan status perlindungan. Ini bagaimana? Ya, baik Mbak Caca ya. Jadi itu kan ancaman itu diberikan kepada TV tersebut ya. Itu kan setelah wawancara itu berlangsung. Jadi itu kalau sebelum wawancara itu sudah ada pemberitahuan dan persetujuan ya dari salah satu komisioner LPSK. Ada komunikasi langsung dari koordinator tim penasihat hukum Eliezer, Bung Roni Talapesi, itu berbicara langsung dengan salah satu komisioner LPSK. Itu dipersilahkan saja sepanjang perizinannya sudah diselesaikan. Dalam hal ini kan sudah ada izin dari Ditjen Pas maupun dari Polri, karena kan ditahan di Rutan Bareskrim ya. Jadi kita juga tim PH yang nggak dalam posisi untuk melarang atau mendorong, itu kan kita kembalikan kepada Richard Eliezer sepanjang perizinan-perizinannya sudah diselesaikan. Seperti itu. Nah, sebenarnya izin ini bisa dikatakan bahwa kuasa hukum memang juga sudah minta izin, sudah dapat izin dari pimpinan LPSK, tapi hanya satu orang. Tidak tahu bahwa ternyata ada banyak ini ketuanya dengan berbeda pandangan ternyata begitu. Ya tentu kan kita berbaik sangka aja Mbak ya, bahwa LPSK ini solid gitu. Karena selama ini pun kita komunikasi dengan pihak LPSK juga bukan berarti setiap kita berkoordinasi semua komisioner kita hubungi, kan nggak begitu. Begitupun dari LPSK semua tim penasihat hukum harus dihubungi, kan nggak begitu. Artinya ketika salah satu komisioner itu sudah menyampaikan sikapnya, kami ya berbaik sangka bahwa itu juga sikap dari lembaga. Tapi kemudian kita tahu itu berbeda ya. Kami menilainya ada perbedaan pandangan di internal LPSK yang kemudian yang dirugikan Eliezer. Tapi nggak apa-apa, itu kan kita hormati karena kita sebenarnya secara prosedur dari pihak TV tersebut minta izin juga nggak sih ke kuasa hukum? Pasti tahu dong kuasa hukum konsekuensinya. Minta izin juga? Tentu saja seperti itu. Oke, memang setuju saja dengan segala konsekuensinya? Seperti yang tadi saya bilang, tim penasihat hukum ini tidak dalam posisi untuk melarang-larang atau mendorong ya. Artinya kalau memang perizinan ke pihak-pihak terkait, ke instansi terkait itu sudah dipenuhi dan Richardnya sendiri setuju, itu kita tidak bisa menghalang-halangi, Mbak. Saya bingung di sini Bang Aristo, kuasa hukum posisinya saat ini bukan lagi untuk melarang, tapi juga tidak untuk mendorong. Sudahkah terputus hubungan antara klien bahkan juga kuasa hukumnya ketika sudah tok vonis dijatuhkan, inkrah begitu? Padahal keselamatan Eliezer juga kalau terjadi apa-apa yang disalahkan juga kuasa hukum yang masih melekat, bagaimana? Jadi itu tergantung surat kuasa ya di dalam dan perjanjian kerjanya sampai kapan, apakah sampai pengadilan negeri ataukah sampai bebas betul-betul bebas, itu tergantung kesepakatan mereka. Tapi kan yang kedua mungkin yang namanya penasihat hukum, namanya aja penasehat, ya mestinya kan dinasehati lah, di advice, dikasihkan pertimbangan-pertimbangan, apa saja pertimbangannya. Untuk menerima wawancara ini atau enggak, kan ada. Kan memang tadi Pak Manajer kan juga udah bilang, undang-undang LPSK juga bilang kan, itu untuk komunikasi dia harus kan minta izin. Nah ini kan persoalannya ini kan kita berdebat ini izin apa udah izin apa belum udah izin, apa ini persoalan teknik koordinasi perizinannya yang salah, tapi yang pasti tampaknya tadi saya bilang LPSK tersinggung. Ya, LPSK udah kerja, dalam bayangan benak LPSK saya pikir begini, saya udah capek-capek kerja, udah saya lindungi Eliezer dari lama. Colongan. Tiba-tiba kok ada yang seperti Mbak Caca bilang memancing di air keruh. Ya sudah, dignity-nya, kewibawaan dia sebagai lembaga, ya dia harus tegakkan di sini. Iya, problematika surat yang katanya pihak dari TV swasta sudah punya surat persetujuan, ini jadi persetujuan Kemenkumham dan juga kepolisian untuk wawancara itu, begitu kan? Ya tentu saja seperti itu. Tadi juga dari Menkumham langsung kan sudah buat pernyataan juga ya bahwa memang itu sudah dikeluarkan izinnya. Jadi dari Menkumham sudah mengeluarkan izinnya, kemudian dari Polri tentu saja karena kan di Rutan Bareskrim ya. Nah itu yang saya bilang bahwa sepanjang semua perizinannya sudah
setujui, kan kami juga tidak dalam posisi untuk melarang. Memang saya tidak mengundang pihak dari Kemenkumham, saya disclaimer pemirsa, nanti mungkin di lain kesempatan, karena di sini ada Pak Ito, karena ini juga menyangkut Polri, karena ada izin dari Rutan, dalam hal ini adalah Bareskrim. Nah Pak, pihak Rutan ini memang tidak berpikir ke arah sana Pak, bahwa izin tersebut ternyata tidak hanya dari dua ya Pak ya, siapa yang melindungi yakni adalah Kemenkumham, di mana di tempat Eliezer bernaung yakni adalah di Rutan Polri, kenapa enggak udah dapat izin dulu nggak dari LPSK? Kenapa tidak seperti itu, Pak? Gini Mbak, kalau kita melihat ya dari prosedur ya, di mana Polri kan ketempatan untuk Eliezer ditempatkan di rutan Polri ya. Tentunya semua sudah ada prosedurnya, yaitu dalam perizinan. Ini memang kasus ini tidak lazim. Jadi kalau misalnya LPSK memberikan surat pada saat penitipan kepada Polri, bahwa untuk kegiatan apapun yang menyangkut Eliezer ini harus atas persetujuan tertulis oleh LPSK, tentunya saya yakin Polri pun tidak akan mengizinkan ya. Jadi Polri kan dasarnya pertama dari Kemenkumham sebagai Dirjen Pas ya, itu adalah sebagai pihak atau institusi yang memang menaungi rutan. Kemudian memang di sini LPSK masih statusnya memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Tetapi kan prosedur-prosedur yang ada di dalam bagaimana memberikan izin ini tentunya juga tidak mungkin diizinkan kalau tidak terpenuhi. Jadi memang kalau menurut saya kita tidak mencari siapa yang salah benar, tapi ini satu pembelajaran, proses pembelajaran karena masing-masing ada kelemahan menurut saya. Dan kalau memang LPSK memberikan surat resmi pada saat penyerahan ke Bareskrim bahwa yang bersangkutan tidak boleh sama sekali berkomunikasi, saya yakin mungkin juga Bareskrim tidak akan memberikan izin. Menurut saya demikian Pak Caca. Oke, sekarang saya mungkin ingin tanya ini ya, di balik layar wawancara ini, berarti wawancaranya dilakukan di Rutan Bareskrim? Ya betul. Adakah tim kuasa hukum yang mendampingi? Ada dari orang? koordinator tim penasihat hukum kami, Bung Ronita Lapesi yang ikut mendampingi. Oke, dari pihak LPSK juga ada? Ada. Bahkan kalau kita saksikan ya. Berarti yang lagi shift jaga Eliezer waktu itu gitu ya? Iya betul. Ada petugas dari LPSK juga, kemudian ada dari dari kami penasihat hukum ada rekan saya Ronita Lapesi, dan itu ya berjalan baik saja. Kalau kru berapa orang Mas? Saya nggak ini ya, karena kan saya nggak ikut mendampingi saat itu, tapi rekan saya Ronita Lapesi. Tapi ketat tidak sih, karena ini kekhawatiran seorang justice collaborator itu adalah kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba masuk ada penyusup, tiba-tiba terjadi apa-apa dengan Eliezer, itu bagaimana? Ya, saya rasa itu sulit ya untuk seperti, karena kan ini di dalam rutan Bareskrim ya, kita percaya juga dengan dari Polri ini kan di Mabes Polri ya, saya rasa untuk memasuki sampai ke sana kemudian membuat gangguan keamanan itu tidak mudah ya. Kemudian soal kemudian ini supaya tidak ditayangkan, ini juga kan jadi pertanyaan. Kalau mengacu sempat hubungin nggak, ayolah gitu karena ini kliennya terancam pencabutannya nggak usah ditayangin, nggak bisa begitu? Enggak, kalau sebenarnya tayang atau tidak tayang kan di tangan televisinya kan. Kita nggak bisa memutuskan untuk tayang atau tidak tayang. Itu sudah terjadi, sudah wawancaranya sudah terjadi. Kemudian kan suratnya itu ada ke TV tersebut. Hanya disiarkan gitu ya, Bu, yang jadi problem. Nah, nasi sudah jadi bubur, Eliezer tidak dilindungi lagi. Gimana kalau terjadi apa-apa dari Eliezer? Itu tidak kita inginkan, tapi jikalau. Saya rasa kami percaya betul ya dengan Ditjen Pas, Kemenkumham dan juga Polri gitu ya, bahwa Eliezer aman selama di sana. Jadi kami sendiri menilai saat ini Richard Eliezer aman. Ada tidak sih dari kuasa hukum yang mungkin bergantian juga sehari sekali ngecek Eliezer? Karena ini kan biasanya 3 shift, sekarang nggak ada lagi. Iya, kalau untuk tiap hari memang tidak ada gitu ya, karena kalau waktu masa persidangan kita sering sekali Mbak ya, seminggu itu beberapa kali karena untuk kepentingan persidangan. Tetapi walaupun sudah selesai, sudah putusan, itu kita masih ada juga yang secara rutin ke sana gitu. Dan kondisinya ya baik-baik saja dan aman. Sebenarnya Bang Aristo, seberapa riskan Eliezer ini terancam setelah putusan? Gini ya, sebenarnya pencabutan perlindungan LPSK dalam tahap ini saya pikir hanya sebatas gesture aja. Secara aktualnya tidak akan berdampak banyak.
Tadi kita udah lihat Pak Ito juga udah jelasin di Rutan Polri kan juga ada pengamanannya sendiri. Tadi statement Menkumham juga bilang dia juga ready. Jadi artinya ini sebenarnya gesture. Nah, gesture apa? Tadi yang saya bilang LPSK ini tersinggung sebenarnya. Tersinggung karena dia sudah kerja capek-capek, kemudian ada yang memancing di air keruh, tiba-tiba ada begini. Ya, tanpa menurut mereka tanpa sepengetahuan kolektif kolegialnya. Saya nggak tahu kalau memang sudah ada persetujuan personal atau yang jaga LPSK mungkin yang jaga yang pada shift itu, apakah itu bisa dimaknai persetujuan, kan kita bisa berdebat soal itu. Tapi ke depan juga yang penting adalah ya inilah persoalan mewawancarai narapidana ini. Ini harus lebih Jadi ketat. pelajaran. Gini ya, kalau kita lihat di literatur global tadi makanya saya bilang, di Amerika yang sistem hukumnya itu liberal aja, dia nggak boleh loh. Dari tahun 70-an itu, convicts atau narapidana itu tidak boleh diinterview lewat TV live begitu. Tapi Nggak memang boleh. TV craving of it ya, tapi Udah memang harus pasti, itu nature-nya. tahan Nature-nya diri. wartawan kan pancing. Iya. Nah ini makanya menang banyak ini wawancara Eliezer nih, Iya, Kompas iya, iya. TV menang banyak. Nah, TV One kan juga sering wawancara-wawancara Ops. narapidana. Iya, iya. Jadi ke depan Baik. perlu dipikirkan lah. Iya, iya. Ini bagaimana mekanismenya. Apalagi saya mungkin ini opini tidak populer ya, tapi apalagi perkaranya itu masih ada yang jalan loh. Sambo, PC, Kuat Maruf, Baik. Ricky Rizal. Baik. Ini mereka ini terpojok sekali, yang ini menjadi keren sekali Baik. gitu loh, hero sekali. Baik. Apakah Ya. itu fair? Nah itu kita Ya. perlu refleksikan. Ya, bagaimanapun juga sekarang pilihan kita adalah percaya bahwa di rutan Barreskrim Eliezer akan dilindungi. Itulah harapan kita terakhir karena memang sudah tidak dilindungi lagi oleh LPSK. Pak Ito terima kasih, Mas terima Ya, kasih terima dan kasih. juga Terima kasih, Mas Mas Caca. Aristo Pak terima Ito, kasih, Mas selamat Wali malam. terima kasih. Selamat malam.